Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam. di channel Cemani Cilengsi di acara Ngoyam. Kali ini saya sedang berkunjung ke rumah Bang Uje. Rumahnya lagi renovasi ya Bang. Iya, belum rapi. Belum rapi. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Kamu di sini gimana nih? Sehat juga. Kegiatannya apa aja nih sekarang? Apa ya? Berkomunitas agak sedikit apa ya? Sedikit vakum ya? Vakum karena ada sesuatu hal, jadi saya sekarang lebih condong ke ternak sendiri. Ternak. Ternak. Jadi sekarang udah jarang nih datang-datang ke komunitas. Masih, cuman saya nggak tergabung dalam apa namanya satu komunitas tertentu gitu. Misalkan ya nggak tergabung lah, karena memang udah mau ngelepasin diri dari komunitas aja. Nggak terlalu apa namanya ya, terikat dengan komunitas banget gitu. Tuh. Berarti ada perubahan pola Ya, pikir di ada sini ya. pola pikir, tapi tetap tujuan untuk membangun atau meningkatkan apa namanya ayam kate khususnya ya. Nah, itu saya masih terus berjalan. Oke, nanti kita ceritain lebih panjang lebar lagi, kita gali lagi. Sebelumnya gue mau tanya dulu nih, Bang Uje itu pertama main ayam itu tahun berapa sih Bang dulu Bang? Suka sama ayam sebenarnya dari kecil, emang udah suka, pasti semua udah suka. Cuman mulai pelihara ayam tahun 2010. 2010. Masih Itu di Depok dong? enggak, udah di sini. Udah di sini, udah kawin? Udah kawin. Nah, justru setelah kawin itu, setelah nikah, saya apa namanya ngisi kegiatan habis pulang kerja ya paling iya tuh, ngapain ya, ya udah paling merah ayam. Ngapain ayam? Iya, merah ayam. Ayamnya ayam apa ya, Bangkok. Terus ya ayam kampung sama ayam kate. Kate juga ya, kate nggak tahu ya, maksudnya dulu memang belum. Kate dulu Iya. tahu lah. Yang gue punya tinggi banget kan? Ya gitu, Iya, kate seperti itu lah. Terus 2010 masuk ke Facebook ya, kenal Facebook tahun 2000 berapa, 2012, terus ketemu sama itu Kamudi, terus Wedi. Pertama Wedi itu tahun berapa ya? 2015 ya. Saya ketemu ini ya, ini jadi flashback dulu cerita saya ya. Jadi di grup Facebook apa itu saya lupa namanya. Ayam bias Bogor. Bukan. Serama. Bukan. Ayam kate. Penghobi ayam kate kalau nggak salah. Penghobi Ayam kate di situ komen-komenan sama Wedi terus ya. Terus saya komen, "Om, saya boleh main ke rumah nggak?" "Oh iya, silakan," gitu. Akhirnya kebetulan deket ya dari sini, dari Jonggol rumahnya Wedi itu deket. Akhirnya main sana sama istri. Mungkin pemikirannya itu saya mau beli ayamnya dia kali. Mungkin ya. Saya bawa bingkisan lah ya, setelah buat perkenalan gitu. Gue dateng waktu itu. Iya, itu datang nggak lama, kata setelah sama sana kenalan, gini ngobrol, nanti juga ada yang mau datang ke sini gitu. Siapa? Kamu Om Budi gitu. Om Budi, oh dia pemain Cemani. Terus nggak lama Om Budi datang sama istrinya ya, datang, udah kenalan istri ya. Nggak lama dari situ, ya udah. Nah, saling inilah kita ya, saling kenal gitu. Om Budi dengan Cemani, saya dengan kate abal-abal gitu kan. Nah, terus Wedi dengan tema serama kate serama. Dia pengen sebenarnya poin apa tujuan dia, target dia itu serama. Cuman karena budgetnya minim, dia ngumpulin tema. Gitu. Ada perbedaan dan kita ya, maksudnya dalam segi peliharaannya, yaitu tadi Om Budi dengan Cemaninya, Wedi dengan kate serama, saya dengan kate yang abal-abal. Itu belum tahu kriteria ayam kate yang bagus itu gimana. Ya saling kenal, saling kumpul. Terus nggak lama ketemu siapa? Bang Odeng ya? Odeng, kalau Odeng, Budi boleh kenal duluan ya? Iya. Kalau saya memang
Mudi, terus Mas Real Mukti. Dia kayak AHCB itu kan, gue bikin AHCB di Cilengsi Bogor. Bakar-bakar bareng gitu. Tahun 2015. Iya, kalau si Odeng itu kenalnya ya 2015 ya. Yang pertama dari ayam ketawa, dia beli ayam ketawa gua tuh, ayam ketawa gua. Padahal tuh bagus bang. Di tahun itu ayam ketawa itu lagi booming-boomingnya kan, lagi booming-boomingnya. Cuman gua kan dagang masih di lapak dulu, jadi ada sesuatu kebutuhan. Gue butuh duit buat bayar sewa lapak. Nah, Odeng datang beli ayam ketawa itu. Tapi kok dia mau main ayam ketawa? Dia awalnya ayam ketawa emang. Jadi apa ya, dia dari Bekasi tuh, dari Bekasi mampir ayam ketawa, gue ditawar pego. Satu ekor? Iya, 1 ekor udah pokok jantan, cuma bulu biang. Gue ingatnya warna hitam semua tuh. Jantan betina warna hitam. Yang betina itu kokok juga bang. Betina dibeli sama si Handi Ansah tuh. Si Handi Ansah beli 300 waktu itu, gue ingat. Nah si Odeng nih nawarnya pego karena gue lagi butuh. Udah lu ambil aja ke rumah. Gitu, gue gak mau. Tapi belum kenal. Terus dia mampir pakai motor itunya tuh. Oh iya, motor itu motor legendaris ya itu motor ya. Nah dari itu dia mampir, wah gitu kan, beli ayam itu. Terus dari situ dia ini kate. Kebetulan waktu itu gue juga udah punya kate kalau nggak salah tuh, yang merah itu, yang jengger gede. Oke, berarti dari 2010 emang nikah tahun berapa? 2009. Akhir 2009 mau 2010. Berarti bareng sama gua dong. Gua 2009. Iya, nikah September. Oh, berarti bulan Mudi. Saya kan Desember. Desember. Ulang tahun pernikahan saya sama Bang Odeng tuh 12 Desember. Iya. Bareng berarti. Bareng. Oke, terus dari situ berarti Bang Uje kate itu dari dulu emang suka dari dulu. Iya, dari semenjak sekolah kecil malah. Terus temen waktu STM itu temen miara ayam kate, minta anterin beli ayam kate, yuk anterin yuk. Oh yaudah ayo, dengan ciri khas ayam kate zaman dulu kan ya, dulu seperti itu. Tapi unik gitu. Oh ayam kate lucu ya gitu, pendek ini. Nah dari situ mulai suka. Cuman karena budget anak sekolah dulu belum punya uang gitu ya, cuma di jalan sekolah ya udah cuma bisa mengharapkan siapa tahu aja ntar punya anak kok dibagi gitu kan. Tapi ya sampai itu nggak dibagi-bagi ternyata. Ya udah akhirnya lulus sekolah, kerja terus nggak lama, tahun 2009 itu nikah. Nah dari situ udah punya penghasilan kan, paling nggak ya udah ngilangin jenuh main ayam gitu. Entah itu merah ayamnya waktu itu masih campur gitu. Nah dulu kan sempet tuh Bang Uje berhenti main ayam, terus ganti ke burung. Yang waktu ayamnya mati-mati mulu tuh. Nah itu sebenarnya apa sih yang terjadi waktu itu? Jadi miara ayam karena banyak ya, kan lahan sempit gitu kan. Terus ayam apa aja ada gitu, dari silky, pelung, ayam ketawa, cemani dari Mudi juga, ayam kate, ada 5 jenis atau 6 jenis lah, termasuk ayam kampung juga di situ. Dengan kondisi lahan yang nggak memadai gitu ya, akhirnya mungkin karena musim kali juga ya, pancaroba kayak gitu, jadi sakit, mati. Ditambah lagi ayam diumbar gitu kan. Istri komplain, ini masalah istri soalnya nih. Masuk ke teras ya, iya gitulah, bersihin itu, jadi sering gitu lah. Ya udahlah vakum gitu. Akhirnya ya udah beralih miara burung lakbot gitu kan. Lakbot ya sementar berapa lama tuh? Setahun sampai banyak itu. Iya, karena memang harganya dulu lakbot itu lumayan mahal ya. Masih ya? Enggak, sepasang 750. Sepasang itu yang kelas yang Josan itu, yang hijau itu. Setahun main ya, akhirnya ya itu tadi ada doktrin dari Odeng lagi datang ya kan gitu. Bang nih kasih.
Enggak, pertama saya miara ayam negeri dulu tuh, beli negeri. anak-anak kan minta, oh beli ayam di sekolah gitu kan, beli miara tuh 10 langsung beli piara gede tuh. Nah terus odeng datang, ya udah lumayan, ambil dikasih sepasang, saat sepasang kalau nggak salah ya, sepasang walik walik putih. Nah dari situ udah mulai ada hitung-hitung apa ya namanya, istri ngawalin miara ayam negeri, siapa tahu boleh miara lagi ya, sampai sekarang akhirnya boleh gitu ya. Udah akhirnya asal jangan terlalu diumbar ya, kondisinya harus ya dibersih bersihin lah, paling enggak tai ayamnya itu ya udah bersihin sampai sekarang, alhamdulillah sih terus. Tapi dari situ terus Bang Uje mulai masuk ke Komunas kapan ya dulu? Komunas Kan mulai 2000. kita kenal. Oh kita barengan Ojeng ya? Iya, Odeng ya? bareng kan kamu Amudi dulu, Amudi terus iya. Odeng saya terakhir, karena memang apa ya, ya pokoknya iya partnernya Odeng iya. waktu itu kan, jadi si Odeng perlu ini akhirnya masuk ke Komunas. Pas gua dibully-bully cekcok gitu, gua keluar, ikut keluar gitu ya. Odeng yang bertahan waktu itu di situ ya. Sisa Odeng doang bertahan di Komunas. Terus semenjak Bang Uje keluar dari Komunas, lama tuh berjalan. Bang Uje pernah bikin komunitas juga kan di Jonggol, yang kemarin gua ajak ngobrol Pak Jo. Nah sekarang gimana kok gua nggak ngeliat itunya gitu? Gimana? Ini apa ya? Awalnya tujuannya buat apa tuh Pak Jo? Balik lagi ke ide gue ya, apa namanya, visi dan misi gue di AMKT dulu. Ya, sebelum di kaki. Berangkat dari kaki, kita membentuk kaki sama Kang Mudi, Odeng juga, Kang Rangga, Raden Gaang, Dodi Alfayet sama Arman Batang gitu. Tujuan saya memang meningkatkan pamor AMKT itu sendiri gitu. Jadi paling enggak AMKT itu ya itu nggak dipandang sebelah mata. Termasuk ayam hias yang patut di apa namanya ya, diberi tempat juga, dihargai ya. Seperti ayam hias lain gitu. Dulu kan dibilang hama gitu kan ya. Sama beranjak dari kaki, setelah kaki mungkin sudah besar ya gitu, saya bilang besar, memang besar. Terus memang tujuannya besar kan? Iya, memang tujuan awalnya kita membesarkan nama kaki itu, membesarkan entah itu komunitasnya juga, entah itu AMKT-nya itu sendiri. Iya. Dan itu yang ngasih nama kaki kan Bang Uje, dan Bang Uje memberi nama label Indonesia, jadi itu seluruh Indonesia. Jadi mencakup Indonesia. Dari awal memang tekad Bang Uje ini udah besar sebenarnya untuk kaki. Nah, dan terus lepas bukan saya nggak keluar dari kaki atau gimana ya, memang saya sebagai founder termasuk Omudi juga sebagai founder masih tetap melekat image kaki itu di saya atau di Omudi juga gitu, karena kepengurusan reshuffle apa ya, siklus alam mungkin ya, ganti sana ganti sini akhirnya saya tetap Bang Odeng memang masih tetap pantas jadi ketua gitu kan. Akhirnya kan reshuffle kepengurusan yang baru, saya juga udah nggak menjabat jadi kepengurusan di situ, paling jadi pembina penasehat di situ kan di kaki. Saya membangun komunitas lagi di Jonggol, daerah Jonggol. Ya itu tadi tujuannya masih tetap sama, untuk meningkatkan pamor AMKT itu sendiri, khususnya di wilayah Jonggol ya. Tanpa ada harus Bang Uji bikin komunitas baru, ada apa-apa nih dengan kaki nih, enggak sama sekali. Jadi itu tadi tujuan saya memang untuk meningkatkan pamor AMKT itu sendiri. Jadi ya membentuk komunitas di Jonggol dengan nama Pak Jo itu sendiri ya, dengan harapan AMKT di Jonggol ini banyak penghobinya gitu. Jadi nggak perlu susah-susah, kita paling nggak kita kumpul bareng gitu kan, ngopi bareng, bincang-bincang masalah ayam gitu kan, ya itu aja. Jadi masih sama di awal kaki atau Pak Jo itu masih sama. Tapi yang sekarang
keadaannya kan tidak semulus ya yang harapan ya. Saya sebagai ketua Pak Jo mungkin kurang bisa membawa atau membimbing komunitas itu sendiri, jadi mungkin ada sedikit gesekan atau kesalahpahaman, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya ya untuk sementara Pak Jo sendiri vakum, tapi memang masih ada termasuk saya, termasuk saya, terus ada Harry dari Cibarusa, terus Fauzan atau yang lainnya, masih ada sekitar 10 orang lagi lah yang masih bernaung di Pak Jo itu sendiri. Tapi memang untuk saat ini kepengurusannya masih vakum gitu. Dan saya sendiri sudah melepas jabatan sebagai ketua gitu. Oke, jadi kalau di itu organisasi hal-hal seperti itu udah biasa. Jadi saya nggak kaget gitu. Kaget. Gonta-ganti silih datang, silih berganti. Itu sebenarnya bukan hal yang luar biasa emang, bukan, kita biasa. Sama seperti di saya juga kan, kita kan sebenarnya nyari kliknya ya, klik gitu kan. Kalau kita punya partner tim kerja itu nggak klik kan kayak bertolak belakang lah ya. Jadi nggak tapi bukan berarti bermusuhan ya, kan enggak. Nah terus sekarang Bang Uje bikin brand apa klasik, kandang klasik Jonggol. Tadinya kan awalnya saya pikir itu hanya sebatas nama brand kandang gitu kan. Terus belakangan saya lihat postingan Bang Uje itu ngebawa ternyata klasik itu tipe dari ayam kate, khususnya di segi warna ya kalau saya baca gitu kan. Nah itu gimana tuh Bang? Jelasin Bang. Soalnya apa nggak rancu gitu? Yang saya tahu kalau untuk warna kita gimana cara ngebaginya? Iya memang gitu. Memang. Jadi khusus di klasik sendiri ya, entah itu kita nggak usah ngomongin klasik dulu ya. Jadi ini jenis klasik misalkan ini. Jadi saya ngebaginya jadi dua yang sudah beredar di masyarakat, selain bukan di AMKT aja ya. Jadi yang di masyarakat Indonesia itu sendiri, yang tipe klasik itu ada dua. Jadi orang biasa menyebutnya dengan wiring atau wiring kuning, merah. Nah itu termasuk klasik. Entah itu penamaan klasik itu dari siapa, saya juga nggak ngerti gitu kan, dari mana asalnya gitu. Pas dengan kata klasik itu jadi dibagi dua, klasik merah dan klasik kuning. Jadi kata wiring diganti dengan klasik. Nah penamaan klasik itu sendiri saya juga nggak tahu siapa itu yang memulai memberi nama itu kan, saya juga nggak ngerti. Ada dua itu, klasik merah dan klasik kuning. Nah itu tadi yang sudah beredar di masyarakat kan seperti itu, wiring merah dan wiring. Nah itu kan sebenarnya warna ayam dari dulu emang rata-rata seperti itu. Ayam Bangkok apalagi ya, Bangkok, gitu kan? Terutama di ayam Bangkok gitu kan, ciri khasnya seperti itu gitu. Iya, jadi awalnya saya perhatiin Bang Uje bikin kandang klasik Jonggol, saya pikir cuman brand, kemudian ada sisi warna, warna ayam klasik seperti ini. Nah kalau saya juga tadinya mengira klasik itu sebutan untuk ayam dulu. Ayam kate tapi yang tinggi, yang standar. Gitu. Klasik gitu. Klasik itu kan artinya jadul, ya kan? Kalau ada klasik berarti ada modernnya. Kalau saya lihat ayam kate zaman dulu itu nggak ada yang cebol, nggak ada yang ceper. Yang saya lihat, bukannya orang lain lihat ya, yang saya lihat zaman masih kecil. Jadi saya ngelihatnya ayam kate itu sama kayak ayam kampung, tapi dia kecil, bukan pendek ya. Kalau pendek kan relatif ya. Kalau untuk ukuran ayam segini, kakinya segini ya kepanjangan kan begitu kan. Gue rasa pas gitu, dilihat pas. Tapi kalau gue lihat yang ceper, lebih cenderung kepada ayam kate Jepang yang cabo gitu. Nah itu menurut gue kalau memang mau dibagi klasik sama modern, mungkin modernnya lebih ke
Cabo itu sendiri. Cabo klasik klasiknya lebih ke yang standar. Gue pikir seperti itu bang, ternyata kan Bang Uje warna, jadi Jali juga termasuk warna jadul. Jadul memang. Ya itu tadi warna, kalau melihat dari warna itu klasik sendiri itu kan orang berpandangnya klasik, jadul gitu kan, lama lah. Jalak jadul gitu kan, Jali jadul udah lama memang. Emas, gold itu jadul juga. Tapi kan secara spesifikasinya di sini klasik itu ya itu tadi saya ngambilnya yang warna-warna biring atau biring itu, biring merah dan biring kuning itu tadi. Jadi memang wiring itu kan memang udah penamaan dari dulu seperti itu gitu, dan akhirnya seperti itu. Ya jadi ya penamaan klasik itu menurut saya sah-sah aja gitu, selama belum ada yang melegalkan dalam arti penamaan itu sendiri gitu. Toh nama wiring itu sendiri siapa yang menamakan itu kita nggak tahu, asal penyebutan mungkin dulunya akhirnya dipakai karena keterbiasaan pengucapan atau penamaan di awal atau terdahulunya dulu gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi Bang Uje nanti rencananya pengen ngembangin yang warna-warna klasik tuh. Ya. Kalau untuk yang klasik jantan itu mungkin ada 2. Saya juga lagi mau nyoba ini, mau ternak yang sekarang baru lagi, jadi ada 3. Mungkin nanti ada 3 varian ya untuk jantannya. Merah, kuning, sama yang sekarang saya mau breed ini putih. Jadi klasik putih. Jadi dengan ciri khas ya tetap coraknya seperti klasik merah atau itu mungkin bisa nanti hitam, tapi dia rausnya putih. Ini putih. Oke, warna-warna dulu lah ya. Warna-warna dulu sebelum kenal mix sampai sekarang warnanya campur baur, jadi kita bingung gitu. Nah, jadi keunikannya keasikannya saya sendiri di breeding klasik itu ya di betinanya. Jadi di betina itu lebih banyak varian warnanya gitu. Bukan hanya coklat atau hitam gitu maksud. Krem kan juga klasik. Krem ya, coklat krem gitu. Itu kan. Jadi sekarang lebih banyak varian warnanya seperti hitam abu atau rawis putih seperti itu, atau hitam atau rawis putih itu mungkin widow gitu. Tapi lebih banyak variannya kalau di betina. Tapi kalau di jantan ya mungkin itu tadi wiring merah dan wiring kuning. Jadi kalau ini kan cuman baru menurut Bang Uje gitu ya, belum tentu menurut orang lain. Jadi artinya kalau misalnya ada orang enggak itu bukan klasik, Bang Uje nggak perlu tersinggung kan seperti itu kan. Kalau menurut gua klasik, menurut dia enggak, ya enggak karena enggak. Ya itu tadi masalah penamaan itu hak orang untuk memberi nama ke ayam itu sendiri sah-sah aja menurut saya, selagi atau selama belum ada yang melegalkan untuk penamaan si ayam itu sendiri. Jadi menurut saya sah-sah aja. Oke. Terus kemarin juga posting nih kayak nggak lulus kontes gitu ayamnya, nggak ini apa sih, sampein dong kalau ada apa-apa tuh, sampein coba. Gini nih, biar pada tahu. Ini agak sedikit menyinggung Odeng juga ya. Iya, ke Odeng. Nanti kita ke sana kok, gua nanti ke sana arahnya. Ini agak sedikit menyinggung kaki lah ya, kaki. Komunitas AMKT Indonesia. Dari segi standarisasi pengukuran kaki itu sendiri, kaki ayam. Yang komunitas AMKT Indonesia sendiri yang nge-share kemarin itu, saya mungkin ya itu masih pembahasan saya dulu sama dia juga, itu mungkin belum dikembangkan sekarang ya. Karena sekarang itu sudah ada 2 kategori. Kalau dulu mungkin ya itu masih bisa dipakai, yang standarisasi yang itu masih bisa dipakai. Tapi sekarang kan sudah ada 2 kategori, 2 jenis, kategori Mataraman dan kerikil. Yang Mataraman ini untuk ayam yang ukurannya gede, di atas 7 on. Tar dulu. Ini kemarin kan gue ngobrol juga sama si Odeng. Kan jadi sebenarnya cuman ada 2 kelas, 2 grade kan. SNI sama CPR. Itu dia nggak ngebahas
ada Mataram, ada kerikil, ada itu apa itu Mataram, kerikil? Nah, gitu. ini kita yang habis ngomongin Munas ya, Musyawarah Nasional kemarin di Cisaro itu. Di situ juga ada Bang Odeng, saya, Miharja, segala macam ketua-ketua komunitas. Jadi di Indonesia ini ditetapkan 2 jenis ayam, yaitu kerikil sama Mataraman. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan ukuran bentuk tubuh si ayam. Oh, jadi nggak grade A, grade B gitu doang? Belum sampai ke sana, pembahasan belum sampai sana. Kemarin hanya pembahasan sampai pembagian 2 kategori ini, kerikil dan Mataraman. Karena memang yang beredar sekarang KT kerikil memang sudah dari dulu ya, tapi yang baru ini Mataraman ini dengan ukuran yang lebih besar. Kemarin ditentukan yang kerikil itu kalau nggak salah beratnya sampai 0,69 gram atau on gitu ya. Pokoknya yang 7 di atas 7 itu udah maksudnya Mataraman gitu. Nah, kalau untuk kerikil sendiri, untuk standarisasi kaki, pengukuran kaki itu sendiri yang komunitas MKT Indonesia share kemarin itu, mungkin itu masih bisa dipakai. Tapi kalau untuk yang Sekarang untuk yang Mataramannya ini, Mataraman itu buat saya kayaknya nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena dengan ayam yang ukuran badan gede dengan kaki misalkan 3 cm itu kayaknya nggak mungkin. yang kaki yang Bang Uje punya ayam berapa? Di atas 5. Di atas 5. Di atas 5. Itu hitungannya standar, bukan ceper. Standar ya. Berarti standar ini jadi bergeser nih. Sebenarnya bukan bergeser. Kalau ini sih sekedar saran ya. Iya. Tetap yang standarisasi 3,5 itu. Asalnya yang saya tahu kan dulu udah bagus tuh konsepnya, udah bagus karena itu nggak masuk ke jenis, warna, bentuk dan lain-lain. Jadi masuknya ke kaki aja tuh, grade A sama grade B, gitu kan, ceper sama SNI. Karena memang dulu ini Mataraman ini belum ada. Ya, siapa yang mengadakan itu? Setelah Munas itu penamaan, karena memang yang beredar ayam jenis Mataraman ini sudah banyak yang pelihara. Sudah ada. Jadi tipenya berbeda. Bahkan maaf aja, orang lebih cenderung malah suka yang Mataraman karena bodinya lebih besar. Bukan berarti yang kerikil nggak ada penghobinya, ada tetap. Cuman rata-rata pemain baru itu milihnya yang Mataraman yang besar. Entah kenapa saya juga nggak ngerti. Gajinya banyak Bang. Bisa. Ya mungkin bisa. Itu karena mungkin apa ya, lebih terlihat menyeramkan atau gimana tadi? Lebih lucu, lebih bogel mungkin. Jadi kalau itu tadi kakinya tinggi gitu, nggak ceper. Mungkin ada ceper, hitungan cepernya Mataraman sendiri saya juga nggak tahu seberapa ceper gitu. Tapi kalau misalkan untuk ukuran 2-3 cm kayaknya dengan bodi yang besar gitu, kayaknya ayam itu nggak mungkin 2 cm gitu. Kalau bisa nantinya ada kelas sendiri, jadi standarisasi sendiri untuk yang 3 cm ini untuk kerikil, yang ini yang biasa dipakai kaki misalkan. Nah yang untuk yang Mataraman ini kalau bisa yang bikin baru lagi, jadi ada 2 kategori penilaian buat kaki itu sendiri gitu. Jadi saya nggak mematahkan harapan pengurus-pengurus kaki yang sekarang gitu, nggak sama sekali. Ini sekedar masukan dari saya, mungkin cara saya menyindir seperti itu gitu. Jadi kalau berpikirnya lebih ini, oh iya ternyata memang benar ayam bodi Mataraman itu kakinya nggak ada yang pendek sampai pendek 2 cm atau 3 cm gitu. Itu yang setahu saya, karena memang yang saya ukur 5, 6, 7 bahkan ada itu kaknya. Tapi begitu jalan ayam kelihatan ceper karena bodinya gede. Iya, bulunya lebat. Apalagi kalau misalkan ayam kakinya 2 cm, jalannya gimana dia? Jadi maksudnya kerikil itu yang bau-bau tema gitu Bang? Enggak, ukuran kecil. Yang standar ya di atas 7, di bawah 7 on ya. 7 on gitu, di bawah kurang dari 7 on.
Oke, itu saya mesti belajar lagi nih. Oke, terus berarti dari situ Bang Uje mulai uring-urangan nih sama Odeng. Sebenarnya sih saya nggak ada masalah sama dia gitu, nggak. Muka saya nggak kelihatan Bang gelap. Oh iya. Gimana tuh? Soalnya kemarin Kang Odeng ngomong juga, Uje kenapa sih? Gitu. Nggak, Besok sebenarnya- tanyain Kang. Oh, iya. Gitu. Nggak, Bang Odeng nggak ada apa-apa sama lu, nggak, santai aja. Nggak ada. Tuh Deng. Nggak ada. Cuman ya masalahnya itu, Bo ya, gue sih bukannya pengen dihargai juga sebagai apa ya, penasehat atau apa di kaki itu sendiri. Ya. Paling enggak ya kita sebagai masih dalam lingkup komunitas gitu ya, itu di kaki. Paling enggak apa namanya, buat standarisasi itu paling enggak ya kita rembuk bareng-bareng gitu. Paling enggak kita tanya, Bang ini, atau ke saya atau ke Kang Rangga, Kang Budi mungkin, ke penasehat founder lah ya, founder gitu. Ini gimana nih? Setuju nggak gitu? Ya mungkin ilmu saya juga nggak, masih jauh di atas mereka yang di sana gitu. Tapi paling nggak kita sering tukar pikiran lah gitu. Karena memang yang saya lihat itu tadi udah ada 2 kategori, mungkin kecolongannya kaki di sini gitu. Kalau ini menurut saya lah ya, menurut saya pribadi, kaki kecolongannya di sini dengan standarisasi yang dia bikin. Itu mungkin standarisasi yang dibikin tahun-tahun awal gitu, tanpa ada perubahan. Ya menurut saya itu masih kurang ini. Jadi mesti ada perubahan buat kategori yang baru lagi, Matraman itu sendiri gitu. Oh, Mataraman. Itu diambil dari nama daerah apa dari nama apa? Ya, kalau menurut orang Jogjanya sendiri, Mas Bimo Ijo, ketua PKJN, yaitu kita di situ kan kita voting untuk penamaan kategori itu sendiri. Seperti biasa melemparkan itu nama-nama buat nama itu, akhirnya tapi yang terpilih itu Matraman itu sendiri untuk jenis yang itu. Iya, karena memang dari Jogja sendiri gitu. Saya pikir sih cuma sebatas itu aja, kata itu cuma 2, cepet standar udah. Jadi bentuknya mau Mataram, mau kerikil, mau apa, selama kakinya segitu itu kate. Kayak gitu. Karena masalahnya batas maksimalnya itu yang saya nggak ngerti gitu. Iya. Batas maksimal itu sampai 5 kalau nggak salah dia. Kaki. Batas maksimal apa? Standar 5 cm. Itu paling tinggi. Iya, paling tinggi. Kenapa nggak batas terendahnya yang diituin minimal? Nggak ngerti juga gitu. Harusnya kan minimal ya. Iya. Bukan maksimal tapi iya. Jadi yang KTCPR itu 2-3,5 kalau nggak salah. 2-3,5 nggak berubah ya? Iya. Terus yang standarnya 3,5 sampai 5. 3,5 sampai 5. Nah, sementara Matraman, ada saya sendiri di atas 5. Berarti nggak masuk kontes dong? Berarti nggak masuk. Nggak masuk. Maksudnya apa? Maksudnya ayam kate. Iya, maksudnya. Ya begitu. Jadi karena udah dibagi menjadi 2 kategori ini, Matraman dan kerikil, ada perbedaan juga seharusnya. Ada perbedaan di standarisasi penilaian pengukuran kaki itu sendiri gitu. Jadi, iya, seharusnya dia memunculkan nama Mataraman. Iya. Tentunya ada ininya dong. Itu belum sampai ngebahas ke sana. Belum sampai. Lah terus kenapa hanya penamaan itu aja? Kenapa dijadikan kategori kalau belum ada phenotype dari ciri-ciri atau dari ayam itu? Karena waktu itu semua waktu juga nggak sampai. Artinya kontes yang akan datang selama ini masih digodok, pakai aja standar yang itu dulu, jadi semua masuk. Ya bisa, itu balik lagi ke Bang Odeng sendiri ya. Bang Odeng sendiri mau menetapkan itu sebagai standarisasi ya monggo silakan, tapi menurut saya pribadi ya kita rubah dari sekarang gitu. Takut jadi blunder. Iya. Takut jadi blunder nantinya. Loh, yang seperti saya bilang, ini loh, ayam kaki saya kakinya 6 cm, 7 cm, berarti bukan masuk kriteria kontes gitu. Oh iya. Gitu.
Ya itu sih perlu sebenarnya gini bang, sebenarnya perlu bicara bareng lah gitu, ketemu. seperti ini. Oh iya. Berarti berdasarkan CPR. kriteria kontes. Berdasarkan kriteria kontes. Ini batas maksimalnya. Batas maksimal 3,6. Kenapa nggak pakai minimalnya ya? Ya itu juga, makanya saya juga nggak ngerti. Makanya Jadi, kalau misalkan MC 6 cm berarti bukan kriteria apa kriteria kontes. iya, Bang Uji nggak masuk nih. Iya, nggak masuk. Bang Uji nggak masuk, berarti KT klasik. KT klasik kan ada kontesnya. Oke, saya kira menjelang buka puasa kita tutup dulu deh, lain kali nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bang ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.